Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan solehah. Berjumpa kembali dengan Miss Fanti. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengukuran berat benda dengan satuan baku. Pada hari ini kita akan belajar tentang kesetaraan satuan berat baku dan kesetaraan satuan waktu. Pada pembelajaran kali ini, Miss Fanti harap anak-anak bisa memahami kesetaraan satuan berat baku dan kesetaraan satuan waktu itu seperti apa ya? Oke, anak-anak, sebelum belajar kita berdoa. Praying rule, up hand and down head. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Sebelum kita mulai materinya, persiapkan buku paket Bupena 3B dan alat tulisnya ya. Sudah siap belajar? Oke, perhatikan materi berikut ini. Kesetaraan satuan berat baku. Hasil penimbangan suatu benda biasanya dinyatakan dalam satuan gram, kilogram, dan hektogram. Oke, anak-anak perhatikan tanggal satuan berikut. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, kemarin kita sudah mengetahui satuan berat yaitu kilogram dan juga gram. Ayo kita lihat bersama-sama bagaimana kesetaraan antara kilogram dan gram. Nah, Miss Fanti ada pertanyaan nih. 1 kilogram kira-kira berapa gram ya? Caranya masih sama loh seperti kemarin. Kita lihat dari kilogram ke gram itu turun atau naik ya. Di sini ternyata kilogram ke gram turun ya. Turunnya berapa? Ada yang tahu? Turunnya 1, 2, 3. Kalau turun kan dikali 10 nih. Berarti kalau turun dikali 10 1 kali, dikali 10 2 kali, dikali 10 3 kali. Berarti jadi dikali 1000. Jadi 1 kilogram sama dengan berapa gram? Kita tinggal menghitungnya dengan mengkalikannya dengan 1000, yaitu 1 dikali 1000 sama dengan 1000. Berarti 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, sekarang kalau 1000 gram sama dengan berapa kilogram? Kita lihat dari gram ke kilogram. Naik atau turun? Ternyata naik ya. Naiknya berapa? Naiknya 1, berarti dibagi 10. Naik 1 lagi, dan naik 1 lagi. Totalnya naik 3 kali ya. Berarti dibagi 10-nya 3 kali juga. Jadi kita bagi 1000. Nah, 1000 gram dibagi dengan 1000 sama dengan hasilnya adalah 1. 1000 dibagi 1000 hasilnya 1. Jadi 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Perhatikan contoh berikut.
Nah, 2 kilogram kira-kira berapa gram ya? Pasti kalian sudah bisa nih, caranya tinggal dikalikan dengan 1000. 2 dikali 1000 sama dengan 2000. Jadi, 2 kilogram sama dengan 2000 gram. Kalau 6000 gram sama dengan berapa kilogram ya? Tadi kalau gram ke kilogram kita harus membaginya ya. Dibagi 1000. Kita bagi saja. 6000 dibagi 1000 sama dengan 6. Jadi 6000 gram sama dengan 6 kilogram. Selanjutnya, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang terkait dengan kesetaraan satuan berat. Nah, berat ikan asin 2 kg 500 gram sama dengan kira-kira 2 kg 500 gram itu berapa gram ya? Caranya kita hitung dulu. 2 kg. Nah, sama dengan berapa gram ya? Masih sama seperti tadi, dikali 1000. Nah, 2 dikali 1000 sama dengan 2000 gram. Lalu, 500 gram, kita hitung. 2000 gram ditambah 500 gram. Nah, hasilnya adalah 2500 gram. Jadi, berat ikan asin sama dengan 2500 gram. Selanjutnya, satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ya. Di sini ada macam-macam alat pengukur waktu. Nah, yang pertama ada yang tahu? Ya, ada jam analog. Jam analog ini biasanya banyak kita temui. Banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada jam pasir. Nah, jam pasir biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu, misalnya jam atau menit. Yang ketiga, ada jam digital. Jam digital sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya terdapat pada jam tangan yang sering kalian gunakan ya. Nah, yang terakhir, yang keempat ada stopwatch. Stopwatch ini biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu suatu kegiatan berlangsung, misalnya perlombaan dan lain-lain. Masih ingat cara membaca waktu pada jam analog? Oke, perhatikan ya. Ini ada jam analog. Pada gambar di samping, jarum pendek menunjuk angka 10 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Jam di samping menunjukkan pukul 10 tepat ya. Nah, Miss Fanti ingatkan ya, jarum pendek menunjukkan menit, jarum panjang menunjukkan jam atau tepat ya. Dan jarum panjang yang memutar menunjukkan detik. Oke. Gambar jam yang kedua. Jarum pendek menunjuk di antara 3 dan 4. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 6.
Jam di samping menunjukkan pukul 03.30 atau setengah 4 ya. Oke. Selanjutnya, kesetaraan satuan waktu. Nah, satuan waktu itu ada jam, menit, dan detik. Satuan waktu juga dapat diubah menjadi satuan waktu yang lain. Misalnya dari satuan jam, kita dapat mengubah menjadi satuan menit ataupun sebaliknya. Satuan menit diubah ke satuan detik ataupun sebaliknya juga bisa. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam 3.600 detik. Miss Fanti ulang ya. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Oke. Perhatikan ya contoh berikut. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, kalau 2 jam sama dengan berapa menit ya? Kita akan mengubah satuan jam ke menit ya. Kalau tadi 1 jam 60 menit, berarti kalau 2 jam kita kalikan saja ya. Nah, 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Hasilnya 120 menit. Artinya 2 jam sama dengan 120 menit. Selanjutnya 2 jam 30 menit sama dengan berapa menit ya? Kita ubah dulu ya. 2 jam 30 menit sama dengan 2 jam ditambah 30 menit. Kita kalikan saja ya. Sama dengan 2 dikali 60 menit. Karena 1 jam 60 menit ditambah 30 menit. Kita kalikan saja. 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Ditambah 30 menit sama dengan hasilnya 150 menit. Satu menit sama dengan 60 detik. Kalau 3 menit 25 detik sama dengan berapa detik ya? Nah, kita ubah dulu yang menitnya ya. Kita kalikan saja. 3 dikali 60 detik. Ditambah 25 detik. 3 dikali 60. Berapa? 3 dikali 60. 180 detik. Ditambah 25 detik. Hasilnya 205 detik. Artinya 3 menit 25 detik sama dengan 205 detik. Paham ya? Contoh yang terakhir. 1 jam sama dengan 3000 detik. Nah, kalau 2 jam sama dengan berapa detik ya? Kita kalikan saja. 2 dikali 3600 detik. Hasilnya 7200 detik. Artinya 2 jam sama dengan 7200 detik.
Nah, alhamdulillah kita sudah belajar. Kalian sudah tahu kalau 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Dan 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Kalian juga sudah bisa mengubah dari kilogram ke gram atau sebaliknya. Kalian juga bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait dengan kesetaraan satuan berat dan kesetaraan satuan waktu. Oke, untuk tugasnya, kerjakan soal berikut ini di buku tulis matematika. Tulis pertanyaan dan jawabannya ya. Ditulis pertanyaannya, kemudian di bawahnya tulis jawabannya. Oke, sudah paham ya dengan tugas yang Miss Fanti berikan? Semoga apa yang sudah Miss Fanti jelaskan dapat dipahami dan mudah dipelajari. Oke, cukup sekian materi hari ini. Tetap selalu semangat belajar, semangat beribadah, dan tetap selalu jaga kesehatan ya. Thank you for attention. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.